Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Salah satu kewajiban selain puasa yang harus dikerjakan pada bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Semua umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah memiliki kewajiban untuk menunaikannya. Dan waktu pengeluaran itu terhitung sejak hari pertama bulan Ramadan hingga memasuki Hari Raya Idul Fitri, tepatnya sebelum pelaksanaan solat Aid. Kewajiban zakat fitrah adalah untuk menunjukkan kepedulian dan sikap empati yang tinggi kepada orang-orang fakir miskin. Karena itu, keduanya menjadi golongan penerima zakat nomor 1 dan 2 yang harus lebih didahulukan daripada yang lain. Selain itu, zakat fitrah juga bisa menjadi penyebab diterimanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam salah satu hadisnya. Ia bersabda, "Syahrul Ramadana mu'allaqun baina sama' wal ard wa la yurfa'u illa Allahi illa bi zakatil fitri." Pahala puasa pada bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi dan tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Hadis riwayat Ibnu Syahin. Karena itu, Islam mewajibkan semua pemeluknya untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Karena diwajibkan, maka tidak boleh hukumnya dan berdosa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Sebab salah satu sikap kepedulian Islam adalah tidak membiarkan orang-orang fakir dan miskin selalu hidup kelaparan tanpa ada tunjangan dan bantuan sedikit pun. Berkenaan dengan hal ini, terdapat suatu kisah yang terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan sahabat yang sangat lembut, pribadinya tegas kepada kebatilan dan santun kepada kebenaran. Ia merupakan representasi dari sifat Rasulullah yang sangat santun, penyayang kepada semua kalangan. Ia tidak pernah marah kecuali jika ajaran Islam dihina, tidak pernah membenci pada orang-orang yang menyakitinya. Namun akibatnya, banyak orang-orang Quraisy saat itu yang justru meremehkan pada estafet kepemimpinannya saat itu. Ia dinilai sebagai pemimpin yang lemah, sehingga banyak dari mereka yang melanggar dan tidak memenuhi tanggungjawabnya, khususnya zakat. Kendati demikian, Abu Bakar sebagai pemimpin tahu harus bergerak ke mana dalam menghadapi mereka. Langkah pertama yang ia ambil adalah menasihati dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana ketika Rasulullah masih hidup. Hanya saja, langkah ini mendapatkan balasan yang menyakitkan dari mereka. Para pembangkang justru mencemooh dan mengolok-olok saat itu. Karena nasihat dan ajakan tidak mempan, akhirnya sahabat Abu Bakar memutuskan untuk mengangkat senjata guna memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Upayanya saat itu benar-benar ia tegakkan. Beberapa pasukan umat Islam ia kerahkan untuk menghadapi mereka. Di antara pasukan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Usaha untuk berperang memberantas kelompok pencegat zakat itu pada akhirnya meraih kemenangan. Dari kemenangan tersebut, akhirnya jaringan orang-orang murtad pun terputus. Islam kembali tersebar ke seluruh jazirah Arab sebagaimana ketika dipimpin oleh Rasulullah, dan kabilah-kabilah pun tunduk menunaikan zakat. Keputusan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat merupakan jalan terakhir. Sebab saat itu mereka sudah tidak bisa dinasihati dan dibujuk kembali. Nasihat agar membayar zakat sudah tidak mereka hiraukan. Dari kisah ini dapat dipahami perihal pentingnya menunaikan zakat, termasuk juga zakat fitrah. Sebab
Zakat tidak hanya berbicara perihal kewajiban dalam Islam saja, namun juga menyangkut hak orang lain yang harus diterima oleh mereka, mustahik zakat. Karenanya, sahabat Abu Bakar benar-benar berusaha untuk menegakkan keadilan tersebut guna menjamin kesejahteraan orang fakir miskin saat itu. Nah, dari sinilah pentingnya zakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Bahkan, saking pentingnya hingga menjadi rukun Islam ketiga setelah kewajiban solat 5 waktu. Secara tegas, Islam mewajibkan pemeluknya untuk mengeluarkan zakat. Selain itu, juga harus tepat dalam pemberiannya. Sebagaimana ditentukan ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Selain menunaikan kewajiban, mengeluarkan zakat juga merupakan wujud kasih sayang kepada sesama. Memang betul bahwa manifestasi kasih sayang tidak harus bersifat material. Akan tetapi, memberikan sesuatu yang lebih dibutuhkan dan bermanfaat kepada orang lain akan lebih menyentuh perasaan orang itu. Dengan demikian, rasa kemanusiaan menjadi inti dari zakat itu sendiri. Ustaz Sunatullah, pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, Durjan Kokop, Bangkalan, Jawa Timur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.